balik lagi di channel Kang Rekap, tempat kita bedah tuntas semua alur cerita manhwa kesayangan kita. Gila, nggak kerasa kita udah sampai di chapter 46 sampai chapter 50 aja nih. Kita langsung aja gaspol ke chapter 46 terlebih dahulu. Chapter 46 dibuka dengan melanjutkan adegan sebelumnya. Seorang hunter dengan ngeri menceritakan tentang monster bayangan yang mereka lawan. Monster itu menjadi buas di dekat mayat dan bahkan bisa meniru skill milik korbannya. Mendengar deskripsi itu, Choi Sang-won menatap tajam ke arah karakter utama kita, Seo Gangrim. Dengan wajah pucat pasi dan tangan menunjuk lurus, ia berteriak, "Seo Gangrim, kau, biarkan aku melihat lehermu!" Para hunter lain yang kebingungan bertanya ada apa. "Sang-won sih, ada apa?" Dengan panik, Sang-won menjelaskan teorinya. "Waktunya cocok. Dan kau juga kuat sepertinya. Dan kau punya Band of Stone Skeletons di mana-mana seperti bayangan itu." Ia yakin jika Gangrim juga punya satu di lehernya, maka dialah pemilik bayangan mengerikan itu. Suasana menjadi gaduh. Beberapa orang mencoba menenangkan situasi, meminta Gangrim untuk menunjukkan lehernya demi menjernihkan kesalahpahaman. Tapi Gangrim menolak. "Bahkan jika aku punya ikatan di leherku, tidak ada jaminan bayangan itu milikku." Kesabaran Sang-won habis. "Tutup mulut dan tunjukkan saja. Biar kami yang menilainya," bentaknya sambil berusaha meraih Gangrim. Kecurigaan di antara para hunter semakin memuncak. "Kenapa kau tidak menjawab, Seo Gangrim?" Mereka mulai berbisik-bisik. "Pasti itu benar-benar miliknya. Kalau begitu alasan dia begitu kuat adalah karena dia membunuh orang lain dan mencuri skill mereka." Tuduhan keji itu membuat suasana semakin panas. Di tengah kekacauan, Gangrim yang terpojok akhirnya mengambil tindakan. Sebuah notifikasi sistem muncul saat ia memutuskan untuk kabur dari kerumunan yang panik. Aktivasi skill main Sorichudo. Dalam sekejap, Gangrim menghilang dari pandangan. "Apa? Kemana dia pergi?" Kepanikan berubah menjadi amarah. "Kejar dia! Kita harus menangkap yang asli!" teriak mereka sambil berlari mengejar ke arah Gangrim menghilang. Gangrim muncul kembali di sebuah ruangan yang sepi. "Aku tahu pada akhirnya akan jadi seperti ini," keluhnya. Reaksi orang-orang itu sama seperti di kehidupan masa lalunya saat mereka tahu tentang skillnya. Tapi kali ini terjadi jauh lebih cepat. "Mungkin mereka merasa lebih dikhianati karena menganggapku orang baik," pikirnya. Kini, kekhawatiran terbesarnya adalah reaksi teman-temannya sendiri. Ia melihat bayangan teman-temannya Father Johan, Jang Taehan, Yun Bum, dan Yun Jiol di dalam pikirannya. Bagaimana perasaan mereka jika tahu tentang skill ini? Akankah mereka menerimanya? Atau justru merasa dikhianati? Gangrim teringat pada Shinsuo. Bagaimana reaksi Shinsuo di kehidupan ini jika ia tahu tentang Destiny Stealing? Saat ia tenggelam dalam pikirannya, teman-temannya datang. "Master, Hyungnim," sapa mereka. "Kami khawatir kau lama sekali," kata Jang Taehoon. Gangrim menunjukkan gulungan peta. "Aku bertemu beberapa orang dan menemukan lokasi plakat Shin Suesi." Setelah memberitahu Jang Taehoon dan Yun Bum, Gangrim mengajak Jang Taehoon dan Yun Bum untuk mencari plakat itu. Mereka tiba di sebuah taman dalam ruangan yang sangat luas dan indah. "Apa? Kita di luar?" tanya Yun Bum takjub. Sementara mereka sibuk mencari, para dewa terus menggosipkan Seo Gangrim. Penasaran bagaimana reaksi Taehoon dan Bum jika tahu rahasia Gangrim. Tiba-tiba, Yun Bum yang memanjat pohon berseru, "Aku menemukannya, plakat Shinsuo." Ia menunjuk sebuah lubang di pohon. "Kerja bagus!" puji Jang Taehoon. "Sekarang, kita hanya perlu membawanya kembali." Namun, suara genderang yang khas tiba-tiba terdengar, menandakan kemunculan para bayangan. "Sudah, intervalnya semakin pendek," gumam Gangrim. Beberapa bayangan muncul di hadapan mereka. Saat Gangrim hendak menghabisi mereka dengan cepat, matanya menangkap sesuatu. Sesosok bayangan dengan Band of Stone Skeletons berwarna merah di lengan kirinya. "Itu bayangan Shinsuo," bisiknya kaget. Gangrim bingung. "Hah, kenapa bayangannya tumbang dengan sendirinya?" Bayangan Sue terlihat kesakitan dan tidak stabil. Seketika, sebuah ingatan melintas di kepala Gangrim.
Shinsuah yang menyakiti dirinya sendiri setiap kali genderang berbunyi. Apa dia masih menyakiti dirinya sendiri? Aku harus segera kembali pada Shinsuah. Pikirnya panik. Namun, langkahnya terhenti oleh kemunculan bayangan lain. Bayangan Father Johan. Bayangan itu langsung mengaktifkan skill. Aktivasi skill. Healing Hair. Efek tambahan. Terdapat energi bumi yang terkonsentrasi di area sekitar. Efek skill telah ditingkatkan karena efek lingkungan. Tidak hanya itu, bayangan Shinsuah yang sudah bangkit kembali juga mengaktifkan skillnya. Aktivasi Skill Tree Leaf Method. Efek tambahan. Terdapat energi bumi yang terkonsentrasi di area sekitar. Efek skill telah ditingkatkan karena efek lingkungan. Akar-akar sihir berwarna ungu meledak dari tanah, menyerang mereka bertiga. Wah, lari! Sekarang juga! Teriak Seo Gangrim. Gangrim dengan gesit menghindari serangan-serangan itu. Saat ia mendarat, teman-temannya berteriak panik. Master, di belakangmu! Hyungnip! Gangrim berbalik dan melihat bayangan Shin Su-hye sudah berada di depannya. Duduk di atas akar pohon dengan senyum mengerikan. Dengan mata bersinar merah, bayangan itu menerjang ke arah Gangrim. Sebuah notifikasi sistem yang mengerikan muncul, menandakan bahaya yang sesungguhnya. Aktivasi skill Blood Tears. Efek tambahan status Monster Shadow Thief telah ditingkatkan. Chapter 46 berakhir dengan bayangan Shinsuah yang diperkuat oleh Blood Tears dan efek lingkungan. Siap menerkam Seo Gangrim yang kini terjebak dalam situasi hidup dan mati. Chapter 47 dibuka dengan melanjutkan chapter sebelumnya. Bayangan Shin Su-hye yang mengamuk mengaktifkan skill Blood Tears dan menerjang ke arah karakter utama kita, Seo Gangrim. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Dari kejauhan, Jang Tae-hun berteriak cemas. Hyung, kau baik-baik saja? Seo Gangrim sambil menahan gempuran menjawab, aku tidak apa-apa, aku masih bisa bergerak. Yun Bum segera memberikan tembakan bantuan dari posisi snipe-nya. Namun, mereka dikejutkan oleh pemandangan yang tak terduga. Bayangan Father Johan muncul dan menyembuhkan bayangan Shinsuah dengan sihirnya. Bayangan bisa menyembuhkan diri juga! Seru Yun Bum kaget. Jang Tae-hun menduga ini mungkin terjadi jika bayangan itu memiliki skill penyembuh. Kalau begitu, kita harus menghabisi bayangan Father Johan lebih dulu. Usulnya. Tidak. Sudah terlambat untuk itu. Sahut Gangrim. Ia sadar. Kekuatan gabungan kedua bayangan itu terlalu kuat. Aku punya ide. Katanya pada kedua rekannya. Jangan lawan mereka. Lari saja. Yun Bum protes. Tapi kita tidak akan bisa menang melawan mereka. Tegas Gangrim sambil menangkis serangan-serangan brutal yang datang. Setelah berhasil kabur dan berpindah kembali ke markas, di mana Father Johan baru saja selesai merawat luka Seo Gangrim dan rekan-rekannya, ia merasa sangat bersalah. Tapi karena bayanganku, apa yang harus kita lakukan? Keluhnya. Father Johan berpikir untuk melukai dirinya sendiri, seperti yang dilakukan Shinsuah. Namun Seo Gangrim dengan tegas menghentikannya. Tidak. Cegahnya. Kurasa hal terbaik yang bisa dilakukan adalah keluar dari sini secepat mungkin. Jelas, Seo Gangrim. Ia berteori bahwa para bayangan hanya bisa meniru mereka yang masih berada di dalam Demon Realm. Jika semua orang keluar, maka bayangan mereka tidak akan bisa muncul lagi. Yun Gol panik. Lalu bagaimana dengan plakat Shinsu? Kau tidak akan membiarkannya sendirian kan, Master? Shinsuah, yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara dengan tatapan penuh tekad. Tidak mungkin, ujar Shinsuah. Karakter utama kita, Seo Gangrim berkata, aku yang akan mengalahkan bayangan Shinsuah, ujarnya. Melihat tekad itu, Seo Gangrim mendekatinya. Kalau begitu kau akan pergi bersamaku? Katanya. Shinsuah tampak ragu. Namun Gangrim tiba-tiba sudah berada di dekatnya menyela. Berhenti. Kau tidak perlu melakukan itu. Aku punya ide. Jadi lepaskan ini, ucap Gangrim sambil menyingkirkan tangan Shinsuah yang hendak mengambil senjatanya. Di taman, bayangan Shinsuah melihat sekelilingnya dengan bingung. Semua bayangan lain telah menghilang. Shinsuah,
Ia lega, karena semua orang tampaknya sudah berhasil keluar dengan selamat. Ia bersiap menusuk dirinya sendiri jika ada masalah, namun karakter utama kita, Seo Gangrim, menghentikannya. Tidak, jangan lakukan itu. Gangrim berdiri di hadapan Shinsuo yang masih lemah di belakangnya. Aku tahu, kau tidak berpikir aku bisa melakukannya, ucap Seo Gangrim. Shinsuo menatapnya tanpa kata. Tapi aku percaya padamu, Seo Gangrim. Lanjut Shinsuo sambil menyentuh tangannya. Kita akan pergi dari tempat ini bersama-sama, ucap Shinsuo. Setelah memberikan semangat pada Shinsuo, Gangrim berbalik. Aku akan selesaikan ini secepat mungkin. Janjinya. Ia pun mengaktifkan skillnya. Aktivasi Skillman in Solitude. Dan melesat pergi dengan kecepatan tinggi, kembali ke taman tempat para bayangan berada. Bayangan Shinsuo yang waspada mencari keberadaan Gangrim. Tanpa disadari, karakter utama kita, Seo Gangrim, sudah muncul tepat di belakangnya. Dalam sekejap, ia menyerang bayangan Shinsuo itu dengan satu serangan cepat dan fatal. Setelah itu, bayangan Shinsuo menyerang balik Seo Gangrim. Karakter utama kita sudah mengantisipasi gerakan bayangan Shinsuo. Aku tahu dia akan menggunakan Three Leaf Method untuk melindungi dirinya, pikir Gangrim, sambil bersiap untuk serangan berikutnya. Saat bayangan Shinsuo sibuk bertahan, Gangrim memanfaatkan momen itu untuk meningkatkan kekuatannya secara instan. Peningkatan level Agility. Anda telah menggunakan Accomplishment Point. Agility ditingkatkan ke level 30. Dengan kecepatan barunya yang luar biasa, Gangrim dengan mudah menembus pertahanan akar sihir milik bayangan Shinsuo. Melihat itu, sang bayangan justru tersenyum sinis, seolah tidak terpengaruh sama sekali oleh kecepatan Gangrim yang meningkat drastis. Tidak berhenti di situ, Gangrim memanggil naga peliharaannya, Yorn, dan melancarkan serangan kombinasi api yang dahsyat untuk menghabisi lawannya. Aktivasi Skill Flame Manipulation. Aktivasi skill Flame Bomb. Ledakan api raksasa melahap seluruh area, membakar bayangan Shinsuo hingga hangus. Baiklah, bayangan itu sudah beres, kata Gangrim sambil tersenyum puas. Sekarang, aku hanya perlu menunggu dia menghilang dan mengambil plakat Shinsuo. Tiba-tiba sebuah serangan energi ungu menghantamnya dari samping. Orang-orang dari Region kedua, pikirnya. Ternyata itu adalah sekelompok peserta dari Region pertama yang dipimpin oleh seorang pria jangkung. Ketemu kau, Seo Gangrim. Mereka berteriak-teriak tentang hadiah buronan 500 juta. Hadiah buronan? Apa kalian dari Region pertama? Tanya Seo Gangrim. Pemimpin kelompok itu dengan senyum arogan mengajaknya ikut dengan mereka. Saat itulah Seo Gangrim merasakan aura haus darah yang familiar. Pemimpin kelompok itu berjalan dan menuruni tangga. Wajahnya kini dihiasi senyum psikopat, matanya bersinar biru terang. Hei Seo Gangrim, senang bertemu denganmu lagi. Ternyata pemimpin kelompok pemburu bayaran itu adalah Dok Gojun. Chapter 47. Berakhir dengan kemunculan tak terduga Dok Gojun, yang kini memimpin kelompok pemburu bayaran dari region pertama. Chapter 48 dibuka dengan tatapan dingin dari karakter utama kita, Seo Gangrim, saat Dok Gojun muncul di hadapannya. Dengan senyum psikopat yang khas dan pedang di tangan, Dok Gojun menyapanya. Hai Seo Gangrim, senang bertemu denganmu lagi. Tidak, aku tidak mengerti, balas Seo Gangrim. Wajahnya serius. Tidak ada alasan bagimu untuk melakukan ini. Kenapa kau pindah ke region pertama? Dok Gojun hanya tertawa. Kau harusnya lebih terkejut agar ini jadi seru. Tapi, caramu membunuh bayangan tadi sangat menyenangkan. Dok Gojun terus mengoceh, memuji Seo Gangrim yang memilih jalan yang sulit seperti seorang protagonis. Aku suka caramu bertindak berbeda dariku, serunya. Ia kemudian membuat sebuah pengakuan yang gila. Keuhek tiba-tiba salah satu anak buahnya terbatuk darah. Pedang Dok Gojun telah menusuknya dari belakang. Dok Gojun, kenapa kau melakukan ini? Tanya tak percaya rekannya. Karena itulah,
Aku menyerah dengan ide dua karakter utama, kata Dok Gojun sambil tersenyum pada Seo Gangrim. Aku sudah memutuskan. Aku akan menjadi karakter pendukungmu saja. Ia mengklaim bahwa semua yang ia lakukan, termasuk mengirim Space Anti-Messenger, adalah bagian dari rencananya. Omong kosong, potong Seo Gangrim. Aku bisa merasakan hawa haus darahmu dari koridor. Dok Gojun, dengan mata birunya yang bersinar, tidak menyangkalnya. Seo Gangrim melanjutkan. Jika kau yang membuat Shin Suah melukai dirinya sendiri untuk misi ini, aku akan melawanmu. Jadi, sekarang aku di pihakmu, kata Dok Gojun. Sebelum tiba-tiba berbalik dan menebas mantan anak buahnya yang lain. Kau pengkhianat! Teriak mereka. Pertarungan pun pecah. Seo Gangrim ikut membantu Dok Gojun menebas region pertama. Dok Gojun mengaktifkan skill decomposition miliknya, menghancurkan salah satu lawannya menjadi debu. Ia kemudian memberi nasihat pada Seo Gangrim. Kau harus menyelesaikan pekerjaanmu dengan benar jika mau menggunakan skillmu. Ia merujuk pada skill Destiny Stealing milik Seo Gangrim. Aku ingin melihatmu menggunakannya, teriak Dok Gojun dengan semangat. Aku tidak akan menggunakannya, balas Seo Gangrim. Saat mereka berdebat, suara genderang kembali terdengar. Satu-satunya bayangan yang tersisa, bayangan Shin Suah, muncul kembali. Dok Gojun hendak maju untuk menghabisi bayangan tunggal itu. Namun, bayangan itu bergerak lebih cepat. Dalam sekejap, bayangan itu melesat dan melancarkan serangan dahsyat yang langsung mengalahkan Dok Gojun dalam satu pukulan. Gangrim menatap pemandangan itu dengan syok. Dok Gojun dikalahkan hanya dengan satu serangan. Saat asap menghilang, wujud bayangan itu terlihat jelas. Sosoknya, pakaiannya, senjatanya, semuanya identik dengan Gangrim. Dengan tatapan ngeri, Gangrim sadar. Itu bayanganku. Sial, dia benar. Batang Ganggurimu teringat ucapan Dok Gojun yang menyuruhnya mencuri takdir lawannya. Dengan aura ungu yang menyelimuti tubuhnya, Gangrim bersiap untuk pertarungan paling berat dalam hidupnya. Aku harus mencuri takdirnya sebelum bayangan itu melakukannya. Ia pun mengaktifkan skill pamungkasnya. Aktivasi skill Destiny Stealing. Mencuri semua takdir di dalam region. Tidak hanya itu. Gangrim langsung menggunakan semua poin pencapaiannya untuk meningkatkan seluruh statusnya secara drastis. Peningkatan status achievement point. Mana sekarang level 30. Stamina sekarang level 30. Agility sekarang level 30. Senses sekarang level 30. Strength sekarang level 29. Dengan kekuatan penuh, Gangrim bersiap menghadapi kembarannya. Aku bisa melakukannya, gumamnya sambil mengaktifkan skill lain. Namun, skill fighting instinct miliknya justru mengirimkan peringatan yang mengerikan. Musuh terlalu kuat. Kelemahan tidak terdeteksi. Tidak ada kelemahan. Tekanan luar biasa dari bayangannya membuat tubuh Gangrim membeku. Tidak bisa bergerak. Saat bayangan itu mendekat, sebuah jendela informasi muncul, menjelaskan identitas asli monster itu. Profil monster, Shadow Thief. Kelas, Primary Human Grade. Kemampuan, memiliki kemampuan untuk meniru skill manusia dan mencoba untuk menyerap wujud aslinya. Monster ini benar-benar bayanganku. Saat Gangrim diliputi keraguan, adegan beralih ke masa lalu. Ke sebuah ingatan kelam dari masa kecilnya. Di masa lalu, kita melihat Gangrim kecil yang sakit parah. Orang tuanya yang putus asa membawanya ke seorang dukun setelah dokter tidak bisa menemukan penyebab penyakitnya. Sang dukun berkata, satu-satunya cara adalah dengan menerima dewa ke dalam tubuhnya. Saat itu, sebuah suara dewa terdengar di kepala Gangrim kecil melalui balon teks berwarna gelap. Terima aku, nak. Sang dukun menjelaskan bahwa jika ia menerima dewa, ia harus menyerahkan semua mimpinya dan hidup selamanya di bawah perintah sang dewa. Dihadapkan pada pilihan mustahil itu, Gangrim kecil menggelengkan kepalanya, menolak takdir itu. Melihat penolakan putranya, orang tuanya memutuskan untuk mencari cara lain. Namun, dalam perjalanan pulang, mereka mengalami kecelakaan mobil yang fatal. Gangrim kecil menjadi satu-satunya yang selamat tanpa luka sedikit pun. Di tengah suasana duka pemakaman, suara dewa itu kembali bergema di kepalanya.
adalah manusia pertama yang mati karenamu. Sang dewa terus menghantui pikiran Gangrim. Melalui balon teks berwarna merah gelap, ia menunjukkan semua tragedi dalam hidup Gangrim, kematian orang tuanya, pembantaian Flying Tiger Sect, dan kematian para hunter di Demon Realm. Semua ini terjadi karena kau menolak dewamu. Bisik suara itu. Apa kau masih tidak mau menerimaku? Sang dewa kemudian memberikan sebuah alternatif yang kejam. Kalau begitu, ada satu cara untuk menyelamatkan rekan-rekanmu tanpa harus menerimaku, katanya. Di tengah kegelapan, sebuah visi mengerikan muncul di hadapan Gangrim, yaitu mati di sini. Chapter 48 berakhir dengan Gangrim yang dihadapkan pada pilihan paling mustahil dari dewa yang telah menghantuinya seumur hidup. Menerima takdirnya sebagai budak dewa, atau mati di tangan bayangannya sendiri untuk menyelamatkan teman-temannya. Chapter 49 dimulai dengan karakter utama kita, SEO Gangrim, yang terperangkap di dalam dimensi pikirannya sendiri. Di hadapannya, sesosok dewa yang telah menghantuinya seumur hidup kembali menawarkan pilihan. Melalui balon teks berwarna merah gelap, sang dewa bertanya, "Apa kau masih tidak mau menerimaku?" Sang dewa melanjutkan, "Kalau begitu, ada satu cara untuk menyelamatkan rekan-rekanmu tanpa harus menerimaku." Di tengah kegelapan mental yang pekat, sang dewa mengungkapkan satu-satunya jalan keluar yang ia tawarkan, yaitu, jika kau mati di sini. Suara dewa itu terus menggema, membujuk Gangrim untuk menyerah. Kau masih bisa membuat pilihan yang benar. Tidurlah dalam lelap abadi di sini. Maka kau akan bisa mencegah karma yang lebih jauh lagi. Gangrim yang terbaring tak berdaya mulai goyah. Karma yang lebih jauh. Ia berpikir, ya, kurasa jika aku mati di sini, seluruh Flying Tiger Sect tidak akan dibantai di masa depan. Sang dewa membenarkannya. Benar sekali. Kau bijaksana. Tempat ini akan nyaman. Tidak seperti dunia luar. Gangrim setuju dalam hati. Ya, tempat ini nyaman. Tapi, batin Gangrim sambil mengingat kembali semua penderitaan yang telah ia lalui. Apakah tidak apa-apa bagiku untuk merasa nyaman seperti ini? Setelah semua yang telah kulakukan, sang dewa menjawab, "Lupakan masa lalu." Lupakan! Pikir Gangrim, ingatan tentang orang-orang yang mati di hadapannya muncul kembali dengan jelas. Aku masih bisa melihat dengan jelas wajah orang-orang yang mati di hadapanku. Aku harus menebus dosa-dosaku. Sang dewa memberitahunya bahwa mereka yang mati kini telah mendapatkan kembali hidup mereka. Namun, satu pikiran membuat Gangrim cemas. Bagaimana dengan Shinshua? Ia belum sempat memastikan apakah Shinshua selamat atau tidak. Tekadnya kembali membara. Aku harus memastikan Shinshua keluar dari Demon Realm. Melihat perlawanan Gangrim, sang dewa menjadi murka. Melalui balon teks merah gelap, ia berkata, "Nah, kenapa kau sekali lagi membuat pilihan yang salah? Mati di sini, itulah satu-satunya perbuatan baik yang bisa kau lakukan." Tangan-tangan merah hantu mulai mencengkeram tubuh Gangrim. "Bahkan, jika aku harus mati," teriak Gangrim, "melawan cengkeraman itu, aku akan mengirim Shinshua keluar dari sini sebelum aku mati." Tekadnya yang membara tidak bisa dipatahkan. Sang dewa mulai memanipulasi pikiran Gangrim. "Kau mau menyelamatkan Shinshua? Itu hanya alasan. Shinshua bahkan tidak ingin kau hidup," bisiknya. Gambaran bayangan Gangrim yang mencekik Shinshua muncul di benaknya. "Aku yakin dia berharap tidak pernah bertemu denganmu. Aku yakin dia berharap kau mati." Kata-kata racun itu membuat Gangrim goyah. Bayangannya sendiri muncul di belakangnya, seolah menekan mentalnya hingga hancur. Namun, dengan sisa-sisa kekuatannya, ia menolak untuk menyerah. "Meski begitu, aku harus keluar dari sini. Kau hanya akan merasakan sakit di luar sana," kata sang dewa. "Aku tidak peduli," balas Gangrim. "Kau akan menyesalinya," ancam sang dewa. "Aku tidak akan pernah menyesal," seru Gangrim. "Kenapa kau membuat pilihan ini?" Dengan semangat yang kembali berkobar, Gangrim menyatakan alasannya. "Karena aku sudah berjanji pada Shinshua untuk keluar dari sini
bersama-sama. Dengan tekad itu, Gangrim menghancurkan pedang ilusi di tangannya dan membebaskan diri dari dunia mental yang diciptakan oleh sang dewa. Seketika, ia kembali ke dunia nyata. Di hadapannya, Shinsuke mengguncang tubuhnya dengan panik. Rimsi! Sio Gangrimsi! Bangun! Kesadaran Gangrim pulih sepenuhnya. Ia melihat Shinsuke yang menangis lega di sampingnya. Aku sangat senang. Kami pikir kau akan mati, ucapnya. Yang juga ada di sana menambahkan, kau harus berterima kasih pada Shinsuke. Dia terus mencoba menyelamatkanmu dari bayanganmu, ucap pikirannya. Gangrim menatap sang dewa dalam pikirannya. Lihat, kau salah. Shinsuke menungguku. Shinsuke, ia kemudian bertanya, apa kau bisa bergerak? Shinsuke, dengan wajah yang masih penuh kekhawatiran, menceritakan apa yang terjadi. Genderang berbunyi, dan sebuah bayangan muncul di depan pintu. Kau sedang dimakan oleh bayanganmu. Dan Dok Gojun juga ada di sana, mencoba menghentikannya. Jelasnya, Gangrim menatapnya dengan marah. Kenapa kau tidak pergi? Shinsuke menahan rasa sakit di lengannya. Ini sakit, keluhnya. Gangrim mengulangi pertanyaannya. Kenapa kau masih di sini? Shinsuke menjelaskan bahwa Dok Gojun sudah berusaha menghentinya. Ujar Shinsuke. Gangrim bertanya, dan sekarang Dok Gojun di mana sekarang? Shinsuke jawab pergi lebih dulu karena perlu tangannya untuk menulis novel. Kau seharusnya pergi bersamanya, bentak Gangrim. Kau sedang dimakan oleh bayanganmu. Bagaimana bisa aku pergi begitu saja? Balas Shinsuke dengan air mata. Tentu saja, itu hal yang paling masuk akal untuk dilakukan, teriak Gangrim. Saat mereka berdebat, Shinsuke tiba-tiba pingsan. Dengan sigap, Gangrim menangkapnya. Para dewa yang melihat dari kejauhan berkata ke Sio Gangrim, kau bajingan bodoh. Kenapa kau melampiaskan amarahmu pada Shinsuke? Ia melihat tangan Shinsuke yang berdarah dan perjuangannya yang mati-matian untuk melindungi Gangrim. Dia terus menusuk bayangan itu, lalu pingsan, lalu bangun, dan menusuknya lagi. Berulang-ulang, gumamnya. Gangrim menatap Shinsuke yang tak sadarkan diri dalam pelukannya. Ya, kurasa setidaknya sekarang semua sudah berakhir. Ayo kita keluar dari sini, katanya sambil menggendong Shinsuke. Namun, saat ia hendak pergi, suara dewa itu kembali terdengar di kepalanya. Melalui balon teks merah gelap, sang dewa berkata, kembalilah. Aku tidak ingin menyakitimu, tapi jika kau tidak mau kembali. Aura ungu gelap meledak dari bayangan Gangrim, dan ia mengaktifkan skill baru. Aktivasi Skill Beast Creation. Dari bayangan itu, muncul serigala-serigala bayangan yang siap menerkam. Suara dewa itu memberikan ultimatum terakhirnya. Kalau begitu, matilah di sini. Gangrim menatap ancaman baru itu dengan ekspresi kaget dan putus asa. Chapter 49 berakhir dengan Seo Gangrim yang baru saja lolos dari perang batin. Kini harus menghadapi serangan fisik dari bayangannya sendiri yang telah memanggil segerombolan monster serigala buas. Chapter 49 dibuka dengan melanjutkan chapter sebelumnya. Bayangan Sio Gangrim yang kini dikendalikan oleh sang dewa mengaktifkan Beast Creation. Gerombolan serigala bayangan buas muncul dan siap menerkam. Melalui balon teks merah darah, sang dewa memberikan ultimatum terakhirnya. Kalau begitu, matilah di sini. Ini belum berakhir. Batin karakter utama kita, Seo Gangrim, dengan sisa-sisa kekuatannya, ia bersiap untuk pertarungan terakhir. Aku harus memastikan untuk membunuhnya kali ini. Ia segera memanggil dua roh peliharaannya, Dinie dan Yong. Lindungi Shinsuke. Perintah Gangrim pada kedua peliharaannya. Tanpa ragu, Lini dan Yorn langsung membentuk barisan pertahanan di depan Shinsuke yang masih tak sadarkan diri. Sementara Gangrim maju untuk menghadapi bayangannya sendiri. Bayangan Gangrim terus-menerus mengeluarkan serigala bayangan baru, sementara Gangrim dengan susah payah melawannya. Jika kau menyerangku, kau juga akan terluka, ucap Gangrim. Namun, bayangannya hanya tersenyum sinis, seolah punya kartu as di tangannya. Dan benar saja, sang bayangan tiba-tiba mengaktifkan sebuah skill
yang membuat Gangrim terkejut bukan main. Aktivasi skill Regeneration. Dia bahkan mencuri skill penyembuhku. Gumam Gangrim ngeri. Suara dewa kembali menggema di kepalanya. Nak, kenapa kau begitu berjuang? Kenapa kau ingin memperburuk karmamu? Kenapa kau mencoba melakukan sesuatu yang tidak akan dipuji oleh siapapun? Meski mentalnya terus diserang, Gangrim menggertakkan giginya dan terus melawan. Dari kejauhan, Shinsuha yang mulai sadar berteriak, "Gangrim Si, jangan mati!" Mendengar suara itu, tekad Gangrim kembali membara. Dengan raungan penuh amarah, ia mengerahkan seluruh kekuatannya. Sebuah notifikasi sistem tiba-tiba muncul di hadapannya, menandakan sebuah pencapaian luar biasa. Strength telah naik ke level 30. Semua status telah mencapai level 30. Anda telah memenuhi syarat untuk membuka second trade. Sebuah energi emas meledak dari tubuh Gangrim. Waktu di sekitarnya seolah berhenti saat sebuah kekuatan baru terbuka untuknya. Pembukaan segel The Zodiac. Skill Zodiac. Seru Gangrim penuh harap. Dengan ini, aku akan bisa menang melawan bayangan itu. Namun, suara dewa kembali terdengar. Mengejeknya. Anakku yang malang, lihatlah betapa menyedihkan zodiak yang kau miliki. Di hadapan Gangrim, muncul serangkaian gulungan emas yang menunjukkan takdirnya. Sebuah notifikasi sistem kemudian muncul, mengumumkan zodiak miliknya. Profil Tokder The Zodiac. Zodiak Anda adalah tikus. Anda dapat memperoleh skill baru yang berhubungan dengan zodiak. Suara dewa kembali mengejek. Yang terlemah dari semua zodiak adalah tikus. Mendapatkan skill yang berhubungan dengannya tidak akan membuatmu lebih kuat. Tapi Gangrim hanya tersenyum. Zodiakku sudah ditentukan sejak awal, katanya. Sebuah notifikasi skill baru muncul saat aura keemasan menyelimuti tubuhnya. Perolehan skill cry of a cornered mouse. Berjuang untuk lari dari kemalangan yang diberikan padaku adalah, ucap Gangrim sambil diselimuti aura tikus raksasa. Sesuatu yang paling aku kuasai. Sang dewa murka. Kau tidak akan bisa lolos dengan skill selemah itu. Serigala-serigala bayangan kembali menerkam Gangrim, melukainya dengan parah. Kenapa kau tersenyum? Tanya sang dewa. Sebuah notifikasi muncul, menandakan kondisi kritis Gangrim. Notifikasi sistem? Kondisi kritis? HP Anda di bawah 10%. Dan pada saat itulah skill zodiak miliknya aktif. Aktivasi skill cry of a cornered mouse. Kelas Primary Human Grade. Deskripsi: menjadi lebih kuat saat menghadapi bahaya. Peringatan: akan ada penalti yang sangat besar setelah menggunakan skill ini. Tikus mungkin adalah hewan terlemah di antara para zodiak, kata Gangrim dengan aura yang meledak-ledak. Tapi tidak ada yang lebih menakutkan daripada seekor tikus yang terpojok. Dengan kekuatan barunya, Gangrim menebas bayangannya dengan mudah. Sang dewa berteriak, "Anak bodoh, kau akan mati juga pada akhirnya." Gangrim membalas, "Sudah kubilang, bahkan jika aku mati, aku akan memastikan Shinsuha keluar dari sini." Sang dewa tidak terima. Seekor tikus rendahan tidak akan berarti apa-apa. Bayangan Gangrim berubah menjadi naga raksasa yang mengerikan, mengaktifkan Dragon Transformation. Tikus merasakan takut saat berhadapan dengan naga, serunya. Bahkan, manusia dengan kemampuan naga pun tidak berdaya di hadapanku dan mati. Jadi apa yang membuatmu berpikir kau bisa menang melawanku sebagai seekor tikus? Ejek sang dewa. Namun, Gangrim hanya menatap pedang di tangannya. Aku hanya mengambil benda yang kelihatannya paling bagus di gudang senjata. Sebuah jendela informasi muncul dari pedang Gangrim, mengungkapkan identitas aslinya. Info senjata: Generational Domination Blade. Deskripsi: sebuah pedang yang ditakuti oleh para naga, memiliki ukiran kepala naga di atasnya. Efek: Generational Domination Blade adalah senjata yang akan diperkuat saat melawan seekor naga. Tapi, seekor naga muncul di sini. Notifikasi lain muncul saat pedang itu mendeteksi lawannya. Notifikasi sistem: naga terdeteksi. Kekuatan serangan Generational Domination Blade meningkat pesat. Gangrim menyeringai. Akan lebih baik bagimu jika kau juga seekor tikus. Karena ini
adalah pedang pembunuh naga. Dengan satu tebasan dahsyat, Gangrim menghancurkan bayangan naganya. Setelah kemenangan yang luar biasa itu, skillnya pun non-aktif dan hadiah besar menantinya. Notifikasi sistem. Hadiah tambahan. Hadiah tambahan akan diberikan karena telah mengalahkan lawan yang lebih kuat. Kelas takdir Seo Gangrim telah naik dari secondary human grade ke primary human grade. Kelas takdir Seo Gangrim telah naik dari primary human grade ke tertiary ghostly grade. Terbaring di tanah dengan luka parah, Gangrim mengumpat. Hah, sial. Suara dewa kembali terdengar. Nak, apa kau ingin hidup? Kalau begitu terima aku. Aku akan memberimu kehidupan. Gangrim sadar. Bahkan setelah membunuh bayangannya, suara itu tidak akan hilang. Jadi begini caraku mati. Pikirnya pasrah. Kalau tahu begini akhirnya, lebih baik aku bunuh diri saja dari awal. Ia memikirkan Shinsuah. Apa Shinsuah bisa keluar dari sini? Ya, kurasa dia tidak perlu mengkhawatirkanku lagi. Dia akan baik saja. Saat kesadarannya mulai memudar, sesosok wanita tua muncul di hadapannya. Saatnya untuk kembali, kata sosok itu. Tiba-tiba, Gangrim terbangun di sebuah ranjang rumah sakit, lengkap dengan alat bantu pernapasan. Ia melihat Shinsuho berjalan keluar dari ruangannya. Dengan panik, Gangrim mencabut infusnya dan berlari keluar. Shinsuo! Ia terjatuh dari ranjang, namun tetap memanggil namanya. Saat ia berhasil meraihnya, ia terkejut. Wajah Shinsuo dipenuhi luka mengerikan. Sama seperti mayat yang ia lihat di kehidupan masa lalunya. Kenapa aku melihat hal ini lagi? Batinnya ngeri. Suara dewa kembali terdengar. Kau mendekati perbatasan lagi karena karmamu. Apakah karena aku semakin dekat dengan perbatasan? Chapter 50 berakhir dengan Gangrim yang terbangun di dunia nyata, namun dihadapkan pada penglihatan mengerikan tentang Shinsuo, membuatnya bertanya-tanya, apakah ia kembali mendekati takdir buruknya? Itulah alur ceritanya untuk chapter 46 sampai chapter 50. Kalau kamu suka alur ceritanya, bantu like dan komentar biar Kang Rekap tahu pendapat kalian. Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan alur cerita selanjutnya. Kita ketemu lagi di chapter 51 sampai chapter 55 bareng Kang Rekap.